Tuhan pasti akan menolong dan memulihkan keadaan kita. Dan melalui bacaan hari ini, mengajak kita untuk tetap percaya bahwa ketika kita datang dan berseru kepada Tuhan, sama seperti halnya Gideon, Tuhan pasti akan mengulurkan pertolongan kepada kita. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat petang, Shalom. Kita akan memasuki ibadah keluarga di rumah pada tanggal 10 Agustus tahun 2022. Umat yang dikasihi Tuhan, mari berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembahnya serta memuliakan nama-Nya, sebab kasih-Nya, setianya besar atas kita dan menguatkan kita menjalani kehidupan ini. Sambil menyanyikan Gita Bhakti 18, bait yang pertama dan yang kedua. Marilah bernyanyi puji Tuhan, bunyikan seruling dan sasandung, pujilah Dia di atas tatanya yang mulia, puji Dia hai segala yang bernafas. Pujilah Tuhan yang maha tinggi dan maha kuasa, pujilah Tuhan yang maha kasih dan murah hati. Kepada Dia berilah hormat dan kemuliaan, pujilah Dia segala yang bernafas. Marilah bernyanyi sukacita, pukul toto buang dan kolintang, pujilah Dia, agungkan Tuhan semesta alam, puji Dia hai segala yang bernafas. Pujilah Tuhan yang maha tinggi dan maha kuasa, pujilah Tuhan yang maha kasih dan murah hati. Kepada Dia berilah hormat dan kemuliaan, pujilah Dia segala yang bernafas. Mari kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan bersama dengan Tuhan Yesus, yang adalah penolong kami yang sejati. Dengan setia Tuhan selalu berjalan bersama dengan kami. Tanpa Tuhan, maka tiada mungkin kami dapat terus hidup dan berkarya hingga saat ini. Kiranya itu semua menjadi kesaksian hidup yang terus menguatkan iman kami bersama dengan Tuhan. Kiranya melalui ibadah kami pada saat ini, kami makin dikuatkan untuk terus memuliakan nama Tuhan dimanapun berada. Besertalah dengan kami di dalam ibadah ini senantiasa. Di dalam kasih Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Umat disilakan duduk kembali. Marilah kita bermazmur yang diambil dari kitab Mazmur 7, ayatnya yang 1 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Bapak Ibu di rumah bisa membaca secara berbalasan. Saya ulangi, Mazmur 7 ayat 1 dengan ayatnya yang ke-8. Demikian firman Tuhan, nyanyian ratapan Daud yang dinyanyikan untuk Tuhan karena Kus orang Benyamin itu. Ya Tuhan Allahku, padamu aku berlindung. Selamatkanlah aku dari semua orang yang mengejar aku, dan lepaskanlah aku, supaya jangan mereka seperti singa menerkam aku,
dan menyeret aku dengan tidak ada yang melepaskan. Ya Tuhan Allahku, jika aku berbuat ini, jika ada kecurangan di tanganku, jika aku melakukan yang jahat terhadap orang yang hidup damai dengan aku, atau merugikan orang yang melawan aku dengan tidak alasannya, maka musuh kiranya mengejar aku sampai menangkap aku dan menginjak-injak hidupku ke tanah dan menaruh kemuliaanku ke dalam debu. Bangkitlah Tuhan dalam murka-Mu, berdirilah menghadap geram orang-orang yang melawan aku. Bangunlah untukku ya Engkau yang telah memerintahkan penghakiman. Biarlah bangsa-bangsa berkumpul mengelilingi Engkau dan bertatalah di atas mereka di tempat yang tinggi. Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengar sabda firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, dalam keyakinan bahwa firman Tuhan adalah makanan rohani yang membangun hidup iman, maka kami kembali akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Urapilah kami dalam kuasa Roh Kudus-Mu, agar melalui firman Tuhan ini,
kami dikuatkan untuk melihat segala rancangan dan kehendak Tuhan yang baik atas hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kami undang bangkit berdiri. Pembacaan kita pada sore hari ini terambil dari kitab Hakim-Hakim, pasal 6, ayat 11 sampai 24, yang menyatakan demikian. Kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon tarbatin di Ofra, kepunyaan Yoas orang Abiezer itu. Sedang Gideon anaknya mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur agar tersembunyi bagi orang Midian. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya demikian, Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Jawab Gideon kepadanya, Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami, ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkeraman orang Midian. Lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkeraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau? Tetapi jawabnya kepadanya, Tuhanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah, kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manase, dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku. Berfirmanlah Tuhan kepadanya, tetapi akulah yang menyertai engkau, sebab itu engkau akan memukul kala orang Midian itu sampai habis. Maka jawabnya kepadanya, jika sekiranya aku mendapat kasih karunia di matamu, maka berikanlah kepadaku tanda bahwa engkau sendirilah yang berfirman kepadaku. Janganlah kiranya pergi dari sini sampai aku datang kepadamu membawa persembahanku dan meletakkannya di hadapanmu. Firman-Nya, aku akan tinggal sampai engkau kembali. Masuklah Gideon ke dalam lalu mengolah seekor anak kambing dan roti yang tidak beragi dari seeva tepung. Ditaruhnya daging itu ke dalam bakul dan kuahnya ke dalam periuk. Dibawanya itu kepadanya ke bawah pohon tarbatin, lalu disuguhkannya. Berfirmanlah malaikat Allah kepadanya, ambillah daging dan roti yang tidak beragi itu, letakkanlah itu ke atas batu ini, dan curahkanlah kuahnya. Maka diperbuatnya demikian. Dan malaikat Tuhan mengulurkan tongkat yang ada di tangannya, dengan ujungnya disinggungnya daging dan roti itu, maka timbullah api dari batu itu dan memakan habis daging dan roti itu. Kemudian hilanglah malaikat Tuhan dari pandangannya. Maka taulah Gideon bahwa itulah malaikat Tuhan. Lalu katanya, celakalah aku, Tuhanku Allah, sebab memang telah kulihat malaikat Tuhan dengan berhadapan muka. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepadanya, selamatlah engkau, jangan takut, engkau tidak akan mati. Lalu Gideon mendirikan mezbah di sana bagi Tuhan dan menamainya Tuhan itu keselamatan. Mezbah itu masih ada sampai sekarang di Ofra, kota orang Abiezer. Demikian Bapak Ibu pembacaan firman, terpujilah Kristus, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Salam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pada bacaan kita sore hari ini kembali menceritakan tentang
keberadaan umat Israel ketika mereka telah menduduki tanah Kanaan. Kita tahu bahwa dari bacaan-bacaan yang sebelumnya, bangsa Israel ketika menduduki tanah Kanaan, pada saat ditulis melalui kitab Hakim-Hakim ini, mereka tidak mempunyai pemimpin yang kuat yang mempersatukan seluruh umat Israel. Sehingga dalam keberadaan mereka di tengah-tengah bangsa Kanaan, mereka bercampur dan berbaur dengan orang-orang Kanaan yang di sekitarnya. Dan kita melihat dari bacaan ini bahwa orang-orang Israel mulai tercemar oleh ajaran-ajaran yang ada di daerah Kanaan, sehingga mereka mulai melupakan firman Tuhan, mulai melupakan hukum-hukum yang telah diberikan oleh Musa, dan mereka mulai menyembah Allah asing, dikatakan di sini sebagai Allah orang Amori. Akibat dari kesalahan orang Israel ini, maka Tuhan ingin memperingatkan orang Israel dengan memberikan orang Midian yang akan memusuhi mereka, sehingga orang Midian dengan mudah mengalahkan bangsa Israel yang ada di tanah Kanaan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dengan harapan untuk memperoleh hasil tanah yang baik, hasil tanah yang subur, tidak menjadi kenyataan. Karena ketika orang-orang Israel ini mulai menanam, mulai menabur, maka orang-orang Midian akan merusak dari hasil-hasil tanaman mereka. Bahkan ternak mereka seperti domba, lembu, dan apapun yang ada di antara orang Israel, mereka semua dirusak oleh bangsa Midian ini. Demikianlah yang mengakibatkan bangsa Israel menjadi tertekan dan hidup dalam kemelaratan, sampai harus bersembunyi di dalam kubu-kubu. Dengan penderitaan tersebut, bangsa Israel menyadari bahwa apa yang dilakukan selama ini adalah salah di hadapan Tuhan. Dan mereka mulai kembali datang kepada Tuhan dengan memohon pertolongannya. Ketika umat Israel sudah mulai mau berbalik kepada Tuhan, maka Tuhan merespon keberadaan orang Israel tersebut, yaitu pertama-tama mereka mengirimkan seorang nabi yang mengingatkan tentang leluhur-leluhur mereka ketika mereka keluar dari tanah Mesir, bahwa tangan Tuhan yang menuntun mereka sehingga seluruh umat Israel bisa sampai ke tanah Kanaan ini. Kemudian yang kedua, Allah juga merespon melalui pemanggilan terhadap Gideon. Dari bacaan ini kita tahu bahwa Gideon ini adalah dari suku Manase, suku yang paling kecil di antara orang Israel. Namun Tuhan memanggil Gideon untuk melaksanakan tugasnya dalam memimpin umat Israel untuk menghalau orang-orang Midian. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dari teks yang saya sebutkan tadi, kita bisa memahami bahwa seorang Midian, maksud saya, bahwa serangan orang Midian menyebabkan penderitaan yang berat bagi bangsa Israel, sehingga bangsa Israel mengalami kemelaratan, bahkan mengalami penindasan-penindasan yang sangat dalam. Walaupun ketika mereka keluar dari Mesir, mempunyai harapan yang bagus ketika akan tiba di Kanaan, namun kenyataannya mereka rasakan sendiri bahwa mereka hidup dalam penindasan bangsa Midian. Inilah yang menyadarkan umat Israel bahwa ketika mereka tidak menyembah Allah, mereka jatuh dalam kuasa dosa dan Tuhan akan menghukum mereka. Berdasarkan demikian,
maka umat Israel ini berseru dan memohon pengampunan agar Tuhan mengampuni dan membebaskan mereka. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan mengasihi orang Israel yang mau kembali datang beriman kepadanya. Dan Tuhan mengutus seorang nabi yang telah menegur dosa-dosa mereka dan juga menetapkan Gideon sebagai kepanjangan tangannya untuk melawan orang Midian. Gideon sebagai kepanjangan tangannya tentunya tidak serta-merta menerima apa yang diajukan oleh Allah, tapi dia mengajukan syarat bahwa apakah dia benar-benar dipilih oleh Tuhan atau tidak. Melalui bacaan pada petang hari ini kita ketahui bahwa persembahan Gideon diterima oleh Tuhan ketika Gideon mempersembahkan masakan lembu yang ditaruh di atas batu bersama dengan kuahnya, dan Tuhan telah menerima persembahan tersebut dengan membakar habis masakan yang telah dipersembahkan oleh Gideon. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kisah Gideon ini mengingatkan kepada kita tentang 3 hal. Yang pertama, Tuhan mengenal siapa yang dipilihnya. Ia tahu latar belakang perilaku hidup, masa lalu, serta keterbatasan Gideon. Semuanya itu tidak menghalangi Tuhan untuk mewujudkan karyanya di dalam dan melalui Gideon. Yang kedua, menyambut panggilan dan pilihan Tuhan dengan rendah hati, bukan rendah diri. Di sini Gideon fokus pada kekurangan dirinya dan besarnya persoalan yang harus dihadapinya. Alhasil, ia tidak mampu melihat sebagaimana Tuhan melihatnya. Rendah diri menyebabkan Gideon beralih dari kurang memahami rencana Allah yang melibatkan dirinya. Selain itu, rendah diri juga menyebabkan Gideon lalai menginsafi bahwa Tuhan yang memilihnya. Maka Tuhan jugalah yang akan memberkati kemampuan yang dimilikinya untuk memerangi orang Midian. Kemudian yang ketiga, menyambut perintah dan janji penyertaan Tuhan dengan sukacita. Di sini Tuhan memilih dan memerintahkan kepada Gideon bukan tanpa alasan. Tuhan tahu bahwa Gideon akan mampu melakukan tugas yang dipercayakan kepadanya dengan penyertaannya. Itulah sebabnya Tuhan melalui malaikatnya yang telah diutusnya berulang kali meyakinkan Gideon yang ragu dan berdalih. Sikap Gideon pun berubah ketika ia akhirnya menyadari kebenaran dari perintah Tuhan dan janji Tuhan serta penyertaannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apapun yang telah dilakukan Allah kepada Gideon tentunya mempunyai alasan tersendiri bagi Allah, karena Allah menganggap Gideon mampu untuk melakukan setiap apa yang diperintahkan Allah di dalam memerangi bangsa Midian. Belajar dari kisah Gideon, kita diajak untuk melihat sebuah pemanggilan dan pengutusan dari sudut pandang Allah, yakni bahwa semata-mata adalah kasih karunia dari Allah yang ditujukan kepada Gideon dan juga kepada kita semua yang mau menerima panggilan Allah dalam mengemban tugas dan pelayanan kita pada saat ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, percayalah, Tuhan tidak pernah salah dalam memilih seseorang untuk melaksanakan karya keselamatannya. Yang salah adalah jika kita lari dari ketetapannya,
mengabaikan perintahnya dan ragu pada janji penyertaannya dan menyalahgunakan wewenang yang diberikannya. Menginsafi hal ini, maka janganlah memandang rendah diri sendiri ataupun menyombongkan diri. Jangan pula merendahkan orang lain yang dipilih Tuhan atau mengukurnya dengan kriteria pribadi yang kita miliki. Terimalah pilihan Tuhan dan percayalah akan kebaikannya yang akan menolong setiap orang yang turut mengupayakan kebaikan. Marilah kita memberi diri untuk melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada masa-masa ini gereja kita telah melaksanakan pemilihan diaken dan penatua. Tentunya kita menyadari juga bahwa panggilan ini juga berlaku bagi Bapak Ibu dan saya. Maka ketika Bapak Ibu dan saya dipanggil Tuhan untuk menjadi pelayannya, tentulah Tuhan juga akan memperlengkapi kita dalam melaksanakan tugas dan pelayanan ini. Walaupun pada dasarnya kita merasa tidak mampu, tidak sanggup, namun ketika kita mau untuk menerima panggilan Allah dalam tugas pelayanan, maka tentulah Tuhan akan memperlengkapi kita semua. Demikianlah yang Gideon lakukan ketika dia dipanggil Allah untuk menjadi alatnya dalam menyingkirkan orang-orang Midian. Walaupun pada awalnya tidak mempunyai rasa percaya diri, namun pada akhirnya Gideon sanggup melakukan tugas tersebut. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita menyadari bahwa banyak persoalan dan tekanan yang melanda kehidupan kita sebagai manusia, yang seringkali juga terseret dalam keputusasaan dan dalam kondisi yang sangat sukar. Dan memang tidak mudah untuk percaya bahwa Tuhan yang akan menolong kita, karena kita masih menganggap bahwa apa yang kita alami, apa yang kita rasakan saat ini, seakan-akan Tuhan tidak menolong kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan pasti akan menolong dan memulihkan keadaan kita. Dan melalui bacaan hari ini, mengajak kita untuk tetap percaya bahwa ketika kita datang dan berseru kepada Tuhan, sama seperti halnya Gideon, Tuhan pasti akan mengulurkan pertolongan kepada kita. Jangan pernah meragukan kasih setia Tuhan, sebab Dia berjanji bahwa Dia juga akan selalu menyertai kita sebagaimana Dia menepati janji-janjinya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, janjinya itu juga berlaku bagi kita saat ini. Jangan kita hanya berdiam diri untuk berpangku tangan dan menjauhkan diri daripada Tuhan. Sikap semacam ini bukanlah jalan keluar atas persoalan hidup yang kita alami saat ini. Tuhan ingin agar kita tetap percaya dan bersandar pada pimpinannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, seringkali kita mengukur keberadaan diri kita tidak mampu untuk dipakai Tuhan sebagai alatnya. Namun, ukuran Allah berbeda dengan ukuran manusia. Allah menyatakan bahwa kita ini sangat berharga, siapapun kita, di mata manusia. Karena itu, jangan kita ragu untuk meraih kesempatan yang Allah sediakan bagi kita ketika Allah mau memanggil kita. Awal yang baik untuk membangun kepercayaan diri adalah menghargai kemampuan yang Allah berikan kepada kita dan bersandar kepada penyertaan Allah. Dengan modal itu, kita dapat berkarya melalui penciptaan pada masa depan yang lebih baik. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita membangun kesediaan diri untuk dipakai oleh Tuhan dalam menyatakan kuasa-Nya di tengah dunia ini. Mungkin
kita juga melakukan seperti apa yang dilakukan oleh Gideon ketika kita membuat beragam alasan untuk menolak panggilan dan perintah Tuhan dalam hidup kita. Kita mencoba untuk lari dari tanggung jawab dan kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kita. Padahal ketika Tuhan memilih dan memanggil kita, maka Tuhan juga memperlengkapi diri kita dengan janji-janji penyertaannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau Tuhan sudah beserta kita, maka siapakah lawan kita? Dan apa yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, Tuhan tentunya akan menuntun dalam seluruh kehidupan kita. Untuk itu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada masa-masa pemilihan ini, ketika Bapak Ibu sudah terpanggil untuk menjadi diaken dan penatua, sikapilah hal tersebut dengan rasa berserah diri bahwa Tuhanlah yang akan memampukan kita. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jangan kita merasa gentar karena Tuhan Yesus selalu akan menyertai kita, dan kita akan tetap semangat dalam syukur dan sukacita bersama dengan Tuhan Yesus, Gembala kita yang agung. Kiranya Tuhan akan memperlengkapi kita, dan Tuhan akan memberikan kita kekuatan dalam kita menjalani hari-hari ke depan, ketika Tuhan sudah persiapkan kita untuk menjadi pelayan-pelayannya. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan mengaminkan firman Tuhan dengan memuji dari Kitab Bakti 327, bait yang pertama. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, marilah kita satu dalam doa syafaat, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, puji dan syukur kembali kami naikkan di hadapan-Mu ya Tuhan Yesus. Pada kesempatan sore hari ini, kembali firman Tuhan menyapa dan mengingatkan kepada kami, sebagaimana Tuhan telah memanggil Gideon untuk menjadi pelayan Tuhan, begitu juga Tuhan akan memanggil kami sebagai pelayan Tuhan dimanapun Tuhan tempatkan kami. Untuk itu ya Tuhan, berikanlah kami kekuatan dan mampukanlah kami untuk tetap mau menerima panggilan Tuhan dalam tugas pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kami. Biarlah firman Tuhan juga menguatkan kami dan memberikan kami janji-janji yang mulia, janji-janji yang benar, janji-janji yang digenapi oleh Tuhan
ketika kami mau melakukan firman yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, pada kesempatan ini kami mau serahkan segala keberadaan jemaat-jemaat Tuhan yang ada dari sektor 1 sampai sektor 7. Biarlah kuasa Tuhan hadir dalam kehidupan jemaat-jemaat kami. Bagi mereka yang mengalami pergumulan saat ini, biarlah Tuhan turut campur dalam kehidupan jemaat-jemaat kami, agar mereka boleh memperoleh jalan keluar yang terbaik ketika mereka mengalami pergumulan-pergumulan ya Bapa. Kami serahkan ya Tuhan untuk saudara-saudara kami yang pada saat ini mereka kehilangan pekerjaan karena akibat pandemi COVID ini, ataupun yang dalam kekurangan. Biarlah Tuhan, Engkau turut campur di dalamnya. Tuhan cukupkan apa yang menjadi kebutuhan hidup mereka hari lepas hari ya Tuhan. Kuasa-Mu akan bekerja untuk segala pergumulan jemaat-jemaat kami, dan juga segala kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan oleh jemaat-jemaat kami. Untuk itu ya Tuhan, kiranya Engkau menolong keberadaan jemaat-jemaat kami yang saat ini membutuhkan pertolongan Tuhan. Dan kami serahkan juga untuk saudara-saudara kami yang saat ini masih terbaring sakit. Untuk itu Tuhan, biarlah kuasa Tuhan hadir dalam kehidupan pribadi-pribadi, keluarga-keluarga. Biarlah Tuhan, Engkau datang memberikan kekuatan, Engkau datang memberikan kesembuhan bagi saudara-saudara kami yang memerlukan kesembuhan dari Tuhan. Begitu juga untuk pemulihan kesehatannya, biarlah Tuhan juga turut campur, sehingga apa yang dirasakan saat ini ya Tuhan, boleh mendapat kesembuhan sempurna yang berasal daripada Tuhan. Ya Tuhan, kami menyadari bahwa akibat adanya pandemi COVID ini Tuhan menyebabkan banyak orang yang saat ini masih mengalami gangguan COVID. Untuk itu ya Tuhan, biarlah Engkau tolong mereka, Engkau berikan mereka pemulihan dan kekuatan agar kesehatannya boleh kembali sehat ya Bapa. Dan kami serahkan juga untuk pihak-pihak medis maupun relawan yang telah menangani kasus COVID ini ya Tuhan, biarlah mereka Tuhan berikan kekuatan dalam kehidupan mereka hari lepas hari, juga untuk keluarga mereka masing-masing, Tuhan berikan kesehatan ya Bapa. Sehingga penanganan COVID pada saat ini ya Tuhan akan segera berakhir dan kehidupan boleh menjadi normal kembali ya Tuhan. Ya Tuhan, kami mau serahkan juga untuk keberadaan bangsa dan negara kami pada saat ini dalam proses pemulihan dari ekonomi dan juga dari pengaruh virus COVID, agar apa yang telah ditetapkan oleh pemerintah kami tetap bisa dilakukan oleh seluruh rakyat Indonesia ini Tuhan, agar mereka tetap menjaga kesehatan masing-masing dengan mau diberikan vaksin, sehingga kesehatan seluruh rakyat Indonesia boleh tetap terjaga karena pimpinan dan penyertaan Tuhan. Ya Tuhan, berkati para pemimpin kami, baik dari Presiden, Wakil Presiden, juga para menteri, juga anggota Dewan, pejabat-pejabat negara, anggota TNI dan Polri, mulai dari pimpinan-pimpinan yang di pusat sampai yang ada di daerah-daerah. Biarlah Tuhan pimpin, Tuhan sertai, dan Tuhan berkati mereka, agar mereka bisa melaksanakan tugas pelayanan kepada masyarakat, bisa dilakukan dengan sungguh-sungguh ya Bapa. Begitu juga kami mau serahkan juga dan kami doakan untuk pemerintahan kami yang ada di Kecamatan Lawang ini, biarlah kasih Tuhan juga hadir untuk memberikan damai dan sejahtera bagi lingkungan yang ada di sekitar gereja kami ini ya Tuhan. Sehingga kami sebagai warga jemaat boleh juga merasakan damai dan sukacita di mana Tuhan tempatkan kami di tengah masyarakat di kota Lawang ini. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan, kami menyadari akan segala keterbatasan dalam doa-doa dan permohonan kami ini ya Tuhan. Biarlah kuasa Tuhan yang akan memperlengkapi doa-doa kami ini. Dan doa kami ini kami alaskan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, marilah kita memberi persembahan kepada Tuhan dengan mengingat nas Alkitab dalam Mazmur 28 ayatnya yang ke-7. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku. Dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Tuhan Yesus memberkati persembahan yang kita berikan. Padanya segenap hatimu, di padanya segenap hidupmu, karena Engkau kepunyaannya dan Ia pun Tuhanmu. Beri padanya segenap hartamu, beri padanya segenap bakatmu, karena Engkau kepunyaannya dan Ia pun Tuhanmu. Mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan. Dalam doa syukur kita berdoa. Tuhan sumber berkat dan kehidupan, kami datang dalam ungkapan syukur sambil membawa persembahan ini di hadapan-Mu. Berkatilah apa yang kami persembahkan ini untuk dapat memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Umat tetap berdiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tibalah kita kepada amanat pengutusan. Tuhan memanggil kita untuk memperoleh berkat dari pendengaran akan firman-Nya. Dan Dia juga mengutus kita untuk menjalani kehidupan setiap hari sesuai dengan kehendak-Nya. Oleh karena itu, marilah dengan damai sejahtera Tuhan kembali dalam kehidupan kita dan lakukanlah firman Tuhan yang telah kita renungkan. Kitab Bakti 231 bait yang keempat. Walau dunia kan lenyap, ku percaya padanya sampai akhir hidupku. Yesuslah andalanku, biar waktu melenyap, yakin padanya tetap bersamanya ku teguh.
yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai Bapak Ibu dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Ibadah selesai.